Shalom, selamat pagi, salam kasih buat kita semua. Semoga setiap hari kita memiliki motivasi yang sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ketika kami bangun, hal yang pertama kami rindukan adalah firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kami. Di hari yang indah ini Tuhan, kami mau bersyukur atas kasih Tuhan yang ajaib, menjaga melindungi kami semua dalam istirahat kami. Maka sudah sepatutnya kami sebagai anak-anak-Mu mau mencari Tuhan untuk berbicara dengan-Mu melalui doa kami. Kami akan membaca dan merenungkan isi hati Tuhan, kiranya hikmat daripada-Mu turun atas kami semua, agar memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran pasal 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel, yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan pada itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Amin. Engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali? Ini merupakan kalimat tanya yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Semua orang tentunya mengharapkan kelepasan dari tekanan hidup yang berat. Jika ini menjadi harapan, maka sudah pasti kehadiran Tuhan menentukan kelepasan itu. Lalu bagaimana jika serasa beban makin berat dalam perjalanan bersama Tuhan? Apakah mungkin perjalanan bersama dengan Tuhan di tengah penderitaan akan semakin menambah beban penderitaan itu?
Umat Israel dalam Keluaran 5 ayat 10-23 merasa bahwa justru beban penderitaan mereka makin bertambah ketika Musa dan Harun abdi Allah itu datang menyampaikan berita kelepasan mereka dari perbudakan di Mesir. Beban pekerjaan mereka menjadi semakin berat dengan tuntutan hasil pekerjaan yang tetap. Dalam situasi ini, Musa dan Harun pun mempertanyakan rencana Tuhan. Mereka menganggap Tuhan bengis terhadap orang Israel. Apakah Tuhan memang demikian perlakuannya kepada umatnya? Cara Tuhan berkarya sesungguhnya mengajarkan umat Israel untuk mengerti rencana Tuhan bagi umatnya. Masalahnya justru ada pada umat Israel yang gagal memahami rencana Tuhan. Rencana pembebasan dari Tuhan dianggap sebagai bumerang bagi orang Israel. Tuhan jelas-jelas menginginkan kelepasan Israel. Penderitaan berat yang dialami umat Israel bukan rencana Tuhan, melainkan tindakan Firaun. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita menangkap dan memahami kehendak Tuhan apabila kesulitan dan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Seringkali situasi, perlakuan, dan kecerobohan kita dan orang lain yang menyebabkan penderitaan dianggap sebagai perlakuan Tuhan atas kita. Kita sering lupa memusatkan pikiran dan perhatian kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, serahkan segala gumul, kesulitan, dan penderitaan kita kepada Tuhan. Berjalanlah terus bersamanya, fokuslah kepadanya. Tuhan pasti dan sedang merencanakan kelepasan bagi kita, karena Ia melampaui segala kesusahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Suka duka kami alami dalam setiap langkah hidup kami. Tapi satu keyakinan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebagai bukti nyata bahwa kami juga mengasihi Tuhan, kami mau perkataan dan perbuatan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika orang lain melihat kami, mereka dapat merasakan pancaran kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan mendahului segala rencana-rencana kami, menolong dan menjaga baik kami yang bekerja, bersekolah, dan beraktivitas dimanapun. Mungkin ada beberapa dari kami yang mengalami masalah ekonomi. Kiranya Tuhan membuka ladang-ladang berkat, memberkati setiap usaha dan kerja keras kami yang saat ini bergumul oleh karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Nyatakan mujizat-Mu yang Bapa, karena yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Inilah seru sembahyang kami. Doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini. Amin.